Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai ibadah Natal kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi penatua dan pendeta memasuki ruang ibadah. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya dan pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di ibadah Natal ini, kami datang ya Tuhan untuk mengenang dan memperingati kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Yang melalui kelahirannya Bapa, keajaiban dan kebesaran kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami pun datang untuk menyerahkan setiap proses peribadatan pada malam hari ini, biar kiranya Engkau Allah yang memberkati dan memimpin sehingga dapat terlaksana sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Boleh kita bertepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, sekali lagi belum kedengaran suaranya. Shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini kita merayakan sebuah Natal dan saya berharap kita semua untuk bisa ikut menyanyikan puji-pujian dan jangan nonton kami sebagai konser ya. Semuanya saya berharap Bapak Ibu hari ini dalam rangka kita merayakan Natal kita boleh bernyanyi bersama-sama dan kita memuliakan nama Tuhan. Baik, kita segera mulai ibadah kita The First Noel. The first
nama Tuhan. Boleh kita saling salaman bersama dulu Bapak Ibu, tengok kiri kanan depan belakang, kita bersuka cita. Kalau boleh panitia boleh naikin sedikit lampu di bagian jemaat sedikit saja ya, naikin. Baik, puji nama Tuhan. Kita boleh salah satu sama lain ya, minimal 5 sampai 10 orang depan belakang kiri kanan ya, semuanya saling bersuka cita. Hari ini kita merayakan sebuah hari Natal kelahiran Tuhan Yesus kita, luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Selamat, selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam, salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyanyianmu, para juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam, salam. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi, lebih keras. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuki firman Tuhan dan kita akan ke satu pujian. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, karena Yesus Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami. Yesus kau Kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Aku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, dengan iman katakan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari
dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami yang Tuhan sudah kumpulkan di tempat ini. Sekali lagi kami mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan waktu Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Tuhan, tenangkan hati kami, buka pikiran kami, supaya kami sekali lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang terus dari hari ini sampai akhir tahun, bahkan ada yang akan rayakan hari Natal di bulan Januari. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Sekali lagi, berita kelahiran dikumandangkan di seluruh muka bumi, dan manusia berdosa mau tidak mau akan mendengarkan berita kelahiran Juru Selamat. Berkati kami yang ada pada hari ini, pakailah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya dikasih tema tentang mujizat Natal. Saya akan membahas 4 poin penting tentang langit terbuka yang berhubungan dengan mujizat. Poin yang pertama yang saya akan bahas yaitu langit terbuka. Di dalam kitab suci kita menemukan ada ayat yang mencatat langit terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka. Tetapi ada ayat yang tidak catat langit terbuka, tetapi pasti mengandung arti langit terbuka. Langit terbuka terjadi pada saat malaikat yang baik, yang Tuhan sudah cipta, memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan usir semua pemberontak-pemberontak ini, dan saat itulah langit terbuka, surga terbuka, dan mereka dicampakkan. Setelah dicampakkan, tidak ada jalur untuk kembali lagi ke surga. Tuhan ada di kerajaan surga. Tuhan menciptakan malaikat-malaikat yang baik, yang melayani Tuhan, tetapi sebagian memberontak, dan Tuhan keluarkan mereka dari surga itu. Setelah Tuhan keluarkan, tidak ada jalur masuk lagi, dan saat itulah saya percaya surga terbuka untuk mengusir mereka keluar. Lalu di dalam kitab suci kita melihat Allah turun ke dalam dunia ini, Allah bercakap-cakap dengan manusia. Tuhan berjalan di Taman Eden. Pada saat Tuhan berjalan di Taman Eden, menceritakan bagaimana Tuhan yang muncul di Taman Eden dengan berjalan dan bisa berbicara dengan Adam dan Hawa, maka orang menafsir Tuhan yang berbicara itu adalah Kristus yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Nanti tema ini menjadi berkembang menjadi tema malaikat Tuhan yang M besar. Malaikat Tuhan yang M besar ini adalah Kristus yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Malaikat Tuhan muncul bersama dengan malaikat-malaikat yang dicipta, yang waktu itu bertemu dengan Abraham, yaitu 1 malaikat yang M besar dan 2 malaikat yang M kecil, maka total 3 waktu bertemu dengan Abraham. Saat itu surga terbuka, karena ada utusan dari surga datang ke bumi. Abraham waktu bicara sama malaikat yang M besar ini, dia belum tahu ini adalah Tuhan yang muncul yang berbicara kepada dia. Dia menyambut 3 malaikat dan dia kasih makan. Setelah itu Tuhan kasih dia pengertian, maka waktu 2 malaikat pergi ke kota Sodom, sisa 1 yang tinggal. Disitulah nanti Abraham mendeteksi ini adalah Tuhan. Maka Abraham langsung merendahkan diri, aku memberanikan diri meskipun aku hanya abu dan debu.
masakan Tuhan hakim segenap bumi akan menghakimi bumi padahal ada orang benar. Nah, saudara kalau perhatikan doa dan permohonan dari Abraham waktu dia bicara sama satu malaikat yang tertinggal itu adalah Tuhan yang menampakkan diri. Dan ini adalah malaikat yang besar dan ini adalah Kristus yang muncul di dalam perjanjian lama. Lalu Kristus terus muncul di dalam perjanjian lama, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Malaikat Tuhan yang besar memimpin di dalam perjalanan di padang gurun, tiang awan, tiang api, dan malaikat ini adalah pahlawan perang. Malaikat berjalan di depan, waktu tentara Firaun dengan Firaun mengejar semua orang Israel, dan di depan orang Israel ada laut, maka malaikat Tuhan berbalik arah melewati bangsa Israel, lalu menghadapi Firaun dan pasukannya yang ada di belakang dan mengkobok-kobok mereka. Dan Musa mendeteksi di dalam nyanyian Musa, Tuhan pahlawan perang. Tuhan yang pahlawan perang, itulah malaikat Tuhan yang memimpin di dalam perjalanan. Jadi kita melihat sorga berkali-kali terbuka mengutus utusannya. Utusannya adalah malaikat yang besar, yaitu Kristus yang muncul di perjanjian lama. Setelah misi selesai, malaikat Tuhan ini akan kembali. Tuhan mengutus malaikat yang kecil, kirim dari sorga ke bumi. Setelah misi selesai, malaikat kembali. Lalu kita melihat sampai kepada zaman perjanjian baru, waktu sorga terbuka, karena anak tunggal Bapa akan diutus dari sana ke bumi. Ini adalah perpisahan yang saya percaya sangat mengharukan. Bayangkan seluruh kerajaan sorga dengan begitu banyak pasukan bala tentara sorga, malaikat yang begitu banyak. Sekarang yang mereka puja-puja dan sanjung-sanjung akan datang ke dalam dunia ini, dan malaikat mengerti perjanjian lama. Saat Yesus dilahirkan, orang sudah memakai PB belum ada. Malaikat mengetahui perjanjian lama. Di dalam kitab suci kita melihat malaikat-malaikat yang diutus, mereka memberitakan rahasia-rahasia penting yang Tuhan titip untuk mereka sampaikan. Dan karena mereka ada di dalam kerajaan sorga, mereka pasti memahami rencana Tuhan untuk segenap bumi ini. Dan bayangkan waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, malaikat harus merelakan karena Bapa sudah merelakan anaknya yang tunggal yang akan datang ke dalam dunia itu dan tidak bisa diganggu gugat, maka semua malaikat harus mengikutinya. Semua malaikat harus setuju dan tidak ada yang tidak setuju, dan Roh Kudus juga setuju. Maka waktu sorga terbuka, anak tunggal Bapa waktu turun, ini saya percaya pasti semacam perpisahan yang sangat mengharukan dari semua bala tentara sorga, karena mereka mengetahui Yesus datang akan diadili, akan disiksa, karena malaikat mengetahui perjanjian lama. Setan mengetahui perjanjian lama. Setan ada pada saat nabi-nabi menulis kitab suci. Setan ada pada saat nabi-nabi khotbah tentang firman, karena setan pencuri firman. Setan menguasai perjanjian lama. Malaikat yang baik juga tahu tentang Injil keselamatan, tapi ada satu yang mereka tidak tahu, yaitu malaikat yang baik tidak pernah rasakan bagaimana darah Yesus membasuh mereka dan menyelamatkan mereka. Ini yang dicatat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama di ayat ke-12. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Roh Kudus diutus dari sorga untuk memberitakan Injil.
Ini adalah hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Apakah malaikat tidak tahu Yesus juru selamat? Oh, malaikat tahu. Maka kita lihat waktu hari kelahiran Tuhan Yesus, malaikat Gabriel begitu clear tentang siapa Yesus. Dia juru selamat, dia Tuhan, dia Kristus. Dia sudah tahu siapakah Kristus. Lalu perhatikan waktu Yesus diutus ke dalam dunia ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan, sekaligus malaikat akan memahami pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berat, dan malaikat akan siap jikalau Tuhan Yesus perintahkan semua malaikat datang membantu dia. Kalimat ini pernah keluar, yaitu Yesus berkata, tahukah kamu, aku bisa memanggil pasukan malaikat datang, tapi aku tidak memanggilnya. Jadi semua malaikat akan siap mendengarkan instruksi jikalau Yesus perintahkan. Dan mereka tidak diperintahkan, maka mereka harus taat, tidak boleh gegabah, tidak boleh ambil langkah sendiri. Nah, ini sorga terbuka, ini perpisahan yang sangat mengharukan, karena Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan 33,5 tahun dia tinggal di dalam dunia, tinggal di tengah-tengah umatnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14, firman telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Kata diam ini diterjemahkan sebagai tabernakel. Dia tabernakel di tengah-tengah kita. Ini mengandung arti ada paralel dengan perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir, lalu nanti sampai ke Gunung Sinai, perintah untuk mendirikan kemah suci, lalu ada tabut perjanjian. Di situ simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Maka untuk berbicara kepada Tuhan, nanti Tuhan akan berkata-kata di atas tabut Tuhan yang sangat mulia itu, dan bangsa Israel akan mengitari dan akan tinggal. Lalu tabut Tuhan dengan kemah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ini tabut Tuhan yang tidak permanen, ini sementara karena bisa hilang, bisa dicuri, bisa dihanguskan. Tapi nanti tabernakel sejati itu adalah anak tunggal Bapa yang akan datang dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ini mujizat yang sangat besar, terbukanya surga, lalu Yesus akan ada di bumi sekian lama, dan Yesus tidak memakai kuasa dari surga yang sangat besar untuk dia gunakan di bumi ini. Dan dia menggunakan kuasanya seturut dengan apa yang Bapa berikan kepada dia waktu dia menjadi manusia. Jikalau Tuhan Bapa memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan A, dia akan melakukan A. Dan dia tidak boleh melakukan sesuka-suka dirinya. Misalnya di atas kayu salib, Bapa menetapkan dia akan naik ke atas kayu salib dan mati. Lalu Yesus menggunakan kuasanya untuk turun dari atas kayu salib, lalu tempeleng semua orang-orang di bawah salib, lalu naik ke atas lagi. Karena orang di bawah salib menantang Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, turun dari atas salib. Kalau kami lihat, kami akan percaya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya turun tak tempeleng, saya naik lagi, saudara ya. Kenapa Yesus tidak mau turun padahal hari itu kekristenan akan maju? Karena kalau kami melihat, kami akan percaya. Kalau hari itu Yesus turun, berarti sampai sekarang tidak ada tembok ratapan. Tidak ada orang Yahudi nangis-nangis di situ. Karena semua sudah percaya. Ini sasaran penginjilan yang sangat tepat. Karena semua pemimpin agama mengaku kami akan percaya kalau lihat Yesus turun dari atas salib. Kenapa Yesus tidak turun? Karena turun dari surga yang begitu jauh, mereka tidak percaya. Mana mungkin dari salib yang begitu rendah, mereka bisa percaya. Yesus tidak lakukan itu karena kehendak Bapa, dia harus tetap di atas kayu salib. Bukan kehendak diri, dia turun sebentar lalu naik lagi.
Di sini kita melihat kemuliaan Kristus di dalam membatasi dirinya. Ini mujizat yang sangat besar. Yesus meninggalkan tempat yang begitu indah, yang begitu nyaman, yang begitu dipuja-puja, sampai ke bumi begitu dihina-hina. Waktu saya bawa orang pergi pelayanan ke pelosok-pelosok, ada yang pergi 1 minggu sudah berkata, lama kali Pak. Ada yang 1 minggu lebih, lama kali Pak. Gitu ya. Saya berkata gampang kepada mereka, kau baru 1 minggu, Yesus 33,5 tahun tinggal di bumi, kau baru 1 minggu. Kau mau dikirim ke satu tempat yang tidak nyaman? Di tempat semula kau dipuja-puja, di tempat yang baru kau dihina-hina, 33,5 tahun kau di sana. Mau tidak? Pasti tidak mau. Kalau begitu, terimalah yang 1 minggu ini. Kalau 1 minggu kau tidak mau, bagaimana kau bisa mengerti pengorbanan Tuhan Yesus yang 33,5 tahun ada di bumi dan dihina-hina dan akan dimatikan. Perhatikan, ini sorga terbuka yang menurut saya inilah yang sangat agung. Nanti kita akan melihat sorga terbuka yang saya akan kaitkan dengan 3 poin lagi. Kelahiran Tuhan Yesus mempersiapkan kematian Dia. Kelahiran Tuhan Yesus mempersiapkan kematian Dia, tahu dari mana? Tahu dari indikasi-indikasi yang Alkitab kasih. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini indikasi Yesus lahir untuk mati. Di Bethlehem. Mengapa Bethlehem? Karena Bethlehem adalah rumah roti. Rumah roti mungkin dulu tempat bakery sangat banyak di Bethlehem. Maka Bethlehem dijuluki rumah roti. Yang orang terima roti, beli roti, habis makan lapar lagi, habis makan lapar lagi. Tidak ada roti hidup sampai Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi Bethlehem mengandung arti yang sangat penting. Kau roti, rumah roti, tidak ada roti hidup, sekarang roti hidup ada di situ. Maka barang siapa yang akan makan roti ini, kau tidak akan lapar lagi. Inilah yang Yesus jabarkan dalam Yohanes pasal ke-6, yaitu dagingnya, tubuhnya yang Dia akan pecahkan, yang adalah roti yang turun dari sorga. Jadi waktu Yesus dilahirkan ke Bethlehem, Dia lahir. Kenapa di Bethlehem? Rumah roti. Kenapa Dia ada di rumah roti? Karena Dia roti hidup. Bicara roti hidup, ini bicara kematian Dia. Maka Dia malam perjamuan yang terakhir, disitulah Yesus mempraktekkan satu tindakan yang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Waktu orang mau rayakan Paskah, tidak pernah ayah yang memimpin Paskah di keluarganya, lalu mengambil roti lalu berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Tidak ada itu. Mereka makan roti yang tidak beragi, mereka akan makan sayur pahit untuk menjelaskan kepada mereka, mengingatkan kepada anak-anak mereka betapa susahnya penderitaan yang dialami di Mesir. Jadi makan roti yang tidak beragi itu kemurnian, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus roti yang tidak beragi karena tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan Yesus mengambil roti dan Dia berkata, inilah tubuhku. Roti yang Dia pegang itu roti yang tidak beragi. Yang tidak beragi itu Dia kaitkan dengan inilah dirinya yang tidak beragi, yang tidak ada kepalsuan, dan Dia berkata, makanlah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus mengindikasikan tema tentang kematian. Lalu perhatikan, Yesus dilahirkan di kandang binatang, di tempat ada binatang. Lalu undangan pertama kepada para gembala. Yesus adalah domba Allah. Yesus juga gembala. Perhatikan 2 julukan ini, Yesus domba Allah. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Paulus berkata, anak domba Allah telah tersembelih. Berarti Yesus waktu datang ke dalam dunia ini,
Dia dilahirkan di kandang karena sebutan untuk Yesus adalah anak domba, maka lahirnya di kandang binatang. Jadi kandang itu mengandung arti tersembunyi bahwa suatu saat yang lahir ini akan mengalami kematian. Dialah domba Allah yang tersembelih dan dia adalah gembala. Jadi di palungan itu Yesus sekaligus domba, Yesus sekaligus gembala. Dan Yesus berkata di dalam kalimat ego eimi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus adalah misi untuk mati. Waktu sorga terbuka, ini adalah misi kedatangan Tuhan Yesus sekaligus mempersiapkan misi kematian Tuhan Yesus. Dan bayangkan di atas kayu salib, Yesus waktu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah terjadi perpisahan yang begitu jauh itu. Tetapi ingat baik-baik, kalimat pertama dan kalimat ketujuh, Yesus bicara dengan intim. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini kedekatan Tuhan Yesus sama Bapa. Satu sisi seolah-olah terpisah jauh, tetapi sebetulnya tidak. Kalau terpisah jauh, dia tidak mungkin berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia akan berkata, Bapa, kemana? Kau perginya jauh. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, kemana? Bapa, kemana? Dia tidak berkata seperti itu, dan dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat ini nanti dikutip oleh Stefanus, dan dia variasi dengan berkata, Yesus, terimalah rohku. Dia melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus, terimalah rohku. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Stefanus bisa berkata seperti itu karena kedekatan dia sama Kristus. Yesus bisa berkata seperti itu karena kedekatan Yesus dengan Bapa. Dan Yesus pernah berkata, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan Bapa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi lihat di atas perkataan kayu salib, ada kalimat yang berbeda. Yaitu itu adalah puncak di dalam Kiasmus 7 perkataan kayu salib. Saya sudah masukkan ke YouTube waktu saya khotbah tema ini. Kiasmus di dalam 7 perkataan kayu salib. Kalimat pertama, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saudara perhatikan ini berbentuk kiasmus. Di dalam cara penulisan orang Yahudi, ini ada cara penulisan kiasmus. Kalimat pertama paralel sama ke-7. Nanti 2 sama ke-6, 3 sama ke-5, puncaknya yang ke-4. Yang ke-4 itulah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kenapa tidak Bapakku, Bapakku? Allahku, karena disitulah teriakan dia mewakili semua umat manusia, seolah-olah dicampakkan oleh Tuhan karena dosa yang begitu mengerikan. Dan Yesus berteriak mewakili semua manusia yang harusnya dihukum. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang kita kembali misi kedatangan Tuhan Yesus sejak dilahirkan sudah tersirat tema tentang kematian. Lalu kematian Tuhan Yesus diketahui oleh setan, maka setan ingin cepat-cepat matikan dulu. Lihat strategi setan untuk menghancurkan misi kematian Tuhan Yesus. Setan mengetahui perjanjian lama, setan tahu kalau Yesus datang akan dimatikan. Yesus datang akan mati, matinya pasti nanti di hari Paskah. Dan setan mengerti semua itu, maka setan mempercepat kematian Tuhan Yesus. Caranya gimana? Waktu Yesus dilahirkan,
setan memakai Herodes, matikan semua anak-anak kecil. Tidak berhasil, nanti setan memakai cara di pencobaan, loncat. Nanti malaikat Tuhan akan diutus menatang engkau. Tidak berhasil, Yesus khotbah di Nazaret. Setelah khotbah selesai, mereka bawa Yesus ke tebing yang tinggi, mau campakkan Yesus supaya Yesus mati. Tidak berhasil. Dan setan terus memakai cara, memakai pemimpin agama untuk menjebak Tuhan Yesus, supaya Yesus ditangkap dan segera dihukum mati. Lalu tidak berhasil terus. Lalu akhirnya setan sudah tidak bisa lagi, karena sekarang Yesus sudah ada di atas kayu salib. Yesus yang ada di atas kayu salib, setan tahu saatnya akan mati, maka setan memakai cara buat Yesus berdosa. Sehingga kalau dia mati tepat di Paskah pun tidak ada guna, karena dia domba yang bercacat. Maka perhatikan tanggal 10 Nisan. Itu adalah saat Yesus masuk ke Yerusalem, dan saat itulah Yesus dielu-elukan, dan saat itulah sampai Yesus nanti akan disalibkan. Itulah saat bertubi-tubi semua serangan kepada Tuhan Yesus untuk domba ini cacat. Di dalam perjanjian lama domba dikurung di tanggal 10 sampai 14. Yesus tanggal 10 masuk ke Yerusalem, mereka mengelu-elukan Tuhan Yesus, dan sejak tanggal itu sampai 14 Nisan, Yesus terus diserang habis-habisan, karena setan tahu ini saatnya Yesus akan mati. Dan Yesus sudah berkata, saatku sudah tiba. Maka sekarang buat dia berdosa, supaya kalau dia mati tepat waktu, tetap tidak bisa jadi juru selamat, karena dia berdosa. Ini cara setan, saudara. Dan semua cara setan tidak berhasil. Oke, sekarang kita kembali, mujizat Natal yang sangat penting, yaitu langit terbuka, lalu Kristus diutus. Lalu yang terbuka yang kedua, adalah rahim Maria terbuka. Perhatikan dari sorga, tempat di mana Tuhan berada, langit terbuka, sorga terbuka. Tempat di mana Yesus berada 9 bulan, sekarang harus terbuka. Dan Yesus keluar dari rahim. Yesus keluar dari rahim, ini seperti penjara 9 bulan. Dikurung di tempat VVIP penjara, yaitu tempat untuk menangkap, memenjarakan orang yang tingkat jahat. Kalau saudara masuk ke Nusa Kambangan, ada tempat yang maksimum security di situ. Tempat itu gelapnya luar biasa dan hanya bisa berdiri dan jongkok. Buang kotoran di situ, dikasih gelapnya luar biasa dan dikasih hukuman tinggal di tempat itu. Wah, ini beratnya luar biasa. Ini dia bisa berdiri, bisa jongkok, buang kotoran, lalu teriak-teriak, tidak ada orang buka pintu, tidak bisa dibesuk. Ini ada di Nusa Kambangan. Bayangkan anak tunggal Bapa, waktu datang ke dunia, dikurung seperti di penjara rahim itu, tidak bisa nyelonong keluar, harus menunggu waktu proses pertumbuhan janin. Jadi Yesus waktu datang ke dalam dunia masih di dalam perut, sudah menyangkal diri luar biasa. Sekarang banyak penjahat yang dihukum berat di penjara, begitu dihukum minggu depan sudah jalan-jalan makan nasi padang di luar, tidak betah dia. Yesus tidak keluar jalan-jalan masuk lagi saudara ya. Yesus tetap ada di dalam rahimnya manusia, yaitu rahimnya Maria 9 bulan dan harus taat. Tidak boleh gunakan kuasanya untuk nyelonong keluar. Dan dia harus mengikuti proses seperti manusia yang bertumbuh di dalam perut seorang mama. Dan bayangkan, Yesus yang masih di dalam janin, begitu rentan saudara. Kalau Maria goncang-goncang, loncat-loncat, maka pengaruh ke janin. Maria sembarang makan, pengaruh ke janin. Dan jadi Maria juga susah. Makan harus hati-hati. Makan jangan terlalu berlemak misalnya. Jangan terlalu pedas, nanti mempengaruhi. Wah, siapa dokter spesialis dia yang mengontrol makanan. Dan Maria orang yang sangat miskin.
Mau makan makanan bergizi yang mahal, tidak ada duit. Makan yang murah, kalau gizi kurang, tidak enak sama Tuhan Yesus. Wah, sengsara kalau jadi Maria, saudara ya. Lalu kalau mau loncat, nanti bayi Yesus gimana ya? Harus jaga dengan baik-baik. Lalu tidak boleh kaget, kalau kaget nanti bayi Yesus ikut kaget gimana? Wah, itu penderitaan 9 bulan. Nanti ketemu dia di surga, kita tanya dia, berapa susahnya engkau waktu itu. Tetapi itu Maria yang susah. Yusuf juga susah. Menjadi seorang ayah yang bukan hasil dari hubungan suami istri, harus menanggung resiko anak ini akan ditanya, papamu siapa? Waduh, resiko besar. Dan harus cari uang untuk membesarkan anak yang bukan hubungan suami istri ini. Wah, susah sekali. Tapi di balik Maria dan Yusuf yang susah, Yesus jauh lebih susah, amin. Begitu dia lahirkan dunia ini, umur 12 tahun sudah mentakjubkan alim ulama, dan umur seperti itu sudah bisa jadi dosen teologi, harus pulang ke Nazaret, ikut khotbah di sinagog, dengar khotbah dari Farisi atau pendeta-pendeta yang koslet, dan dia tidak ganti pembicara. Interupsi, saya yang khotbah. Wah, coba kalau sekarang ada profesor teologi, dengar mahasiswa teologi yang koslet, langsung profesor angkat tangan, mending gua yang khotbah saja. Tidak tahan dia, gergetan dia, karena khotbahnya ngaco. Hari pertama tahan oke, minggu depan datang lagi tahan oke, 5 bulan, wah gondok dia, langsung keluar dari gereja, tidak mau ke gereja lagi. Yesus hari Sabat harus datang ke sinagog, harus dengar khotbah yang koslet itu, dan tidak boleh dia muncul duluan, harus sabar sampai umur 30 tahun. Wah, penderitaan Tuhan Yesus sangat-sangat besar, saudara. Sekarang kita kembali ke poin yang kedua, yaitu rahim dari Maria terbuka. Terbukanya rahim dari Maria, ini adalah kalimat yang sangat penting, yaitu Maria akan alami susah payah mengandung. Ini saya lagi edit khotbah ini, harap diam berapa hari akan selesai. Saya khotbah sang perawan sakit bersalin. Saya khotbah kepada kaum marginal, yaitu orang pemulung yang ada di Jakarta. Waktu mereka Natal, saya khotbah di situ. Maria pasti alami sakit bersalin karena fakta ada dosa. Tuhan menghukum wanita, sakit bersalin ku buat sangat banyak. Dan waktu Maria lahirkan Tuhan Yesus, itu seperti dari kegelapan, sekarang keluar satu anak, dan masuk ke dalam dunia terang. Dari gelap, keluarlah Tuhan Yesus. Ini kemenangan yang luar biasa. Tidak dikurung diam kegelapan selama-lamanya. Dan bayi itu keluar dan lahir. Maka kalau seorang ibu yang punya anak yang masih dalam kandungan, lalu orang tanya, gimana bayinya selamat tidak? Kalau pegang masih goyang-goyang, selamat. Tapi untuk membuktikan selamat, waktu tunggu dia keluar. Kalau di dalam dia goyang-goyang, besoknya mati gimana? Mesti menunggu dia keluar. Begitu dia keluar, lihat, wah betul selamat. Lalu melihat hari-hari berikutnya, bertahan dia atau tidak. Yesus keluar dari kegelapan yang sangat gelap, dan sekarang dia lahir ke bumi, dan tangisan pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus, itulah tangisan saat kelahiran. Saya sudah membahas juga tema tentang Yesus menangis. Nah, saya tidak bahas sekarang ya. Oke, sekarang saya akan mempercepat. Tangisan pertama sorga terbuka waktu Yesus tinggalkan sorga. Tangisan yang terbuka yang kedua itu adalah rahim Maria. Kelahiran Tuhan Yesus mempersiapkan kematian. Maka yang ketiga yang terbuka adalah rahim bumi. Di dalam Matius pasal ke-12 waktu paralelkan dengan cerita Yunus, seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga dengan Yesus di dalam rahim bumi. Rahim bumi, ini bicara Yesus dikurung lagi sampai hari ketiga. Waktu di dalam kandungan tidak bicara peperangan melawan setan, tetapi waktu di dalam kuburan, itu peperangan yang menentukan hidup dan mati seluruh umat percaya. Karena jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Maka hari ketiga, kalau Yesus tidak keluar,
semua iman orang Kristen semua sia-sia. Dan saat Yesus mati, menunggu sampai hari ketiga, itulah kegelapan yang sangat gelap, dan Yesus berperang melawan kuasa kegelapan, dan Yesus keluar untuk menyatakan kemenangan. Kita kalau lihat film-film horor, film-film seru, di situ ada tempat perkumpulan zombie-zombie, setan-setan, ada markasnya, ada induknya, lalu orang masuk ke dalam, gempur, habisi induknya. Bukan habisi anak buahnya, habisi induknya. Kemenangan Kristus adalah meremukkan kepala si setan. Dan itulah kebangkitan. Maka yang terbuka yang ketiga adalah rahim bumi. Semua manusia yang mati, Yesus waktu bangkitkan mereka yang bangkit, mereka tidak jadi juru selamat. Kebangkitan mereka tidak mempengaruhi sejarah umat manusia, karena setelah bangkit mereka mati lagi. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus mempengaruhi seluruh kepercayaan orang Kristen sampai hari ini. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita akan ketakutan menghadapi kegelapan dan kematian. Lalu poin yang keempat, yaitu sorga terbuka kembali. Sorga terbuka yang pertama, Yesus turun. Sorga terbuka yang poin keempat, Yesus akan kembali. Ini menyambut tokoh sentral di dalam seluruh kitab suci, yaitu Kristus yang sudah menang. Yesus akan kembali ke Bapa, dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara perhatikan perbedaan lokasi Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 18 mencatat, anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini bicara tentang anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan, firman menjadi manusia, akan turun. Yang ada di pangkuan sekarang sudah turun, dan waktu sudah menang. Posisi duduknya sekarang di kanan Allah Bapa, bukan lagi di pangkuan. Pangkuan bicara anak kesayangan. Pangkuan bicara ini penerimaan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Tetapi yang dekat seperti ini akan diutus pergi. Waktu diutus pergi, utus untuk berperang. Dan bukti dari kemenangan, setelah perang sudah menang, maka waktu balik disambut dengan duduk di sebelah kanan. Wah, ini langit terbuka yang luar biasa menyambut kepulangan Tuhan Yesus. Yesus pulang dengan membawa semua tawanan. Ini yang dicatat di dalam kitab Efesus. Kemenangan dari bangsa melawan bangsa, jikalau satu bangsa sudah ditaklukkan, maka yang menaklukkan akan mematikan raja itu, potong kepalanya, lalu semua yang lain yang masih hidup dibawa pulang sebagai tawanan. Yesus naik ke sorga membawa tawanan-tawanan. Ini bicara tema kemenangan yang sudah mutlak, karena pemimpin dari seluruh kegelapan, yaitu setan, sudah dihancurkan kepalanya. Jadi sorga terbuka, inkarnasi. Rahim Maria terbuka, perpindahan dari gelap lalu keluar. Ini kemenangan yang luar biasa. Kegelapan di dalam kandungan tidak bisa menahan dia, karena dia harus keluar. Lalu kegelapan dunia akan mematikan dia, tidak bisa mematikan. Karena Yesus terus keluar, terus melayani, sampai saatnya tiba, dia akan mati. Waktu dia mati, dia dikurung, rahim bumi harus buka, karena Yesus akan bangkit. Lalu sorga yang tadinya terbuka, sekarang Yesus sudah ada di bumi, sekarang sorga terbuka kembali, menyambut Yesus yang kembali. Setelah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam zaman Stefanus melihat langit terbuka, dan dia memandang sampai ke atas. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menyambut dia. Wah, ini mujizat yang luar biasa, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus tidak boleh dilepaskan dari kematian. Kedatangan Tuhan Yesus tidak boleh dilepaskan dari kematian dan kebangkitan. Tidak boleh dilepaskan dengan kenaikan, dan tidak boleh dilepaskan dengan kedatangan Yesus kali kedua. Nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, langit sorga akan terbuka,
Yesus akan datang kali kedua. Amin. Ini semua satu set paket kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus kali pertama itu Natal. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ini tentang kiamat. Dan dua tema ini langit terbuka. Puji Tuhan, kita merayakan Natal. Ini rayakan kemenangan Tuhan Yesus. Meskipun kelihatannya Yesus tidak bisa apa-apa karena sebagai bayi. Tetapi bayi ini, anak ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan pelan-pelan dia bertumbuh secara manusia, tubuh bertumbuh. Dan Tuhan akan memimpin semua rencana yang ada di perjanjian lama satu persatu digenapi. Amin. Tidak ada agama lain yang punya konsep Tuhan seperti ini, kecuali di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, waktu kita merayakan Natal, kita sungguh-sungguh merayakan. Bukan Yesus lahir, lalu kita senang-senang, persiapan tentang kematian. Setelah Natal, berapa bulan kemudian akan masuk ke Jumat Agung. Kita rayakan Natal ke Jumat Agung terlalu cepat, saudara. Maksudnya hanya berapa bulan. Yesus waktu lahir, lalu kalau hanya berapa bulan mati, wah penderitanya sedikit, saudara. Tapi sudah lahir mesti menunggu umur 30 tahun. Waduh, panjangnya luar biasa. Sudah 30 tahun mulai melayani, 3,5 tahun lagi, kepanjangan, saudara. Wih, kita kalau jadi Tuhan Yesus nggak betah, pengen cepat-cepat selesai. Kita rayakan Natal, baru Natal. Nanti tidak lama kemudian latihan untuk Jumat Agung, perjamuan kudus. Berapa bulan saja. Wah, kalau kita lahir lalu berapa bulan sudah selesai, amin Tuhan, inilah yang kutunggu-tunggu. Tidak usah susah-susah di bumi. Tapi Yesus harus bertahan, mengikuti semua yang sudah ditetapkan. Karena cintanya bagi kita. Maka setiap kali kita rayakan Natal, kita harus mengingat anak ini akan mati. Bethlehem, rumah roti. Roti hidup ini akan pecahkan tubuhnya. Domba yang terbaring di palungan ini, dialah domba Paskah yang akan disembelih. Gembala yang terbaring ini, dia akan korbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk mujizat yang Tuhan kerjakan di hari Natal. Mujizat yang bukan hanya bicara kelahiran, tetapi mempersiapkan semua mujizat-mujizat yang akan menyusul ke depannya. Kami bersyukur ya Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus. Yesus mengalahkan kuasa maut. Yesus mentegakkan kerajaannya bukan dengan tangan besi, tetapi dengan kematian Dia. Yang bagi dunia adalah kekalahan, tetapi di mata Tuhan itulah kemenangan. Karena Yesus mengalahkan alam maut, mengalahkan kuasa maut, dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat kami rayakan kelahiran Tuhan Yesus, bawa kami kepada kemenangan Tuhan Yesus yang Yesus sudah kerjakan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dan ingatkan kami bahwa suatu saat Yesus akan datang kembali. Disitulah kami akan melihat langit terbuka dan semua kaum pilihan yang masih tersisa di bumi akan diterima masuk di dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya di sana. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, dan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapa di sorga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menaikkan puji-pujian kami. Biarlah seluruh pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini juga ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu tetap menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh merenungkan bagaimana kedatangan Kristus dan kematiannya, bahkan kebangkitannya dan kedatangannya kedua kali. Biarlah kami mempersiapkan diri kami, hidup kami masing-masing di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipakai untuk pelayanan di tempat kami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus yang mengelola persembahan ini. Mereka mengelola dengan takut akan Tuhan, dan biarlah seluruh persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tak berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan, tanpa Dia lahir dalam hati kita. Satu pujian Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Dengan sukacita kita katakan sekali lagi. Indahnya Natal di hatiku. Mujizat Natal sudah dinyatakan untuk kita. Firman Tuhan telah mencerahkan hati kita. Tetapi jemaat Tuhan jangan hanya berhenti kepada pemahaman. Kiranya mujizat Natal itu boleh semakin meneguhkan iman kita. Dan bukan hanya meneguhkan iman, tetapi firman Tuhan dan iman itu boleh kita nyatakan di dalam hidup kita. Dalam tindakan kita, dalam kelakuan kita, dalam perkataan kita. Seringkali tidaklah mudah, tetapi yakin dan percayalah. Tuhan akan menyertai kita dan berkat-berkat-Nya akan bersama dengan kita. Terimalah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, dan penghiburan yang datang dari Roh Kudus akan menyertai kita, menguatkan iman kita, dan menolong kita menghidupi setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, berdoa dulu pribadi. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang boleh hadir pada dan beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Semalam kita diberkati dengan keajaiban peristiwa Natal. Dan hari ini kita kembali dicerahkan
dan dikenyangkan oleh firman Tuhan melalui mujizat Natal. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dan semakin meneguhkan iman kita bersama-sama. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman berikut. Yang pertama ada HUT Mika, HUT Sekolah Kristen Makedonia dan Disnatalis STT Makedonia. Ya, ini akan diadakan pada bulan Januari ya tahun 2026. HUT Sekolah Kristen Makedonia ke-24 dan Disnatalis STT Makedonia Ngabang ke-7. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya mengundang Bapak Ibu ya untuk bersama-sama mensukseskan acara ini, menyediakan waktu kita, ya. Mari kita sama-sama, kuotanya terbatas dan Bapak Ibu boleh segera mendaftarkan diri, ya, bila ada kesempatan dan waktu yang pas. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama di dalam pelayanan pada kemarin dan hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Aiter atas pelayanan firman Tuhan yang mencerahkan. Terima kasih kepada Bapak Rudi Hidayat bersama tim Vitu atas pelayanan LED-nya yang semakin memberkati kita melalui banyak hal yang diatur dengan begitu rupa dan sangat baik dan rapi. Ya. Terima kasih kepada Bapak Hotman selaku pelatih KOIR GRI. Dan terima kasih kepada juga KOIR GRI atas pelayanan pujian yang memberkati kita semua. Terima kasih kepada tim WL, Pak Rudi dan Bu Kesia yang memberkati kita bersama juga tim musik dan tim multimedia atas pelayanan yang luar biasa. Terima kasih kepada Aser dan Griter atas keramahan, ya, kesiapan dalam melayani jemaat juga. Terima kasih untuk tim dekor yang sudah semalam-malaman bekerja untuk menyediakan dekor yang baik sehingga tampak indah di dalam ibadah kita. Dan tentu saja kepada seluruh jemaat yang hadir hari ini, terima kasih untuk kebersamaan kita bersama-sama. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa, adakah Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir pada saat pagi hari ini? Boleh mengangkat tangannya bila ada? Oke, ada Ibu di belakang, boleh Bapak Ibu yang dekat boleh memberikan salam kepada Ibu. Selamat datang Ibu, kiranya ini bukan menjadi hari yang pertama sekaligus yang terakhir kami menyambut di Wisma Bersama ataupun Pacific Place. Kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Dan selanjutnya saya mengundang kepada seluruh penatua untuk boleh maju ke depan untuk kita bersama-sama bersalam-salaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak untuk bisa maju ke depan, kita bisa bersalam-salaman, berfellowship bersama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu.